oleh sebagian umat Islam ini dianggap problematik. Nah, tapi sebenarnya kalau kita kembalikan kepada akad awal bahwa yang dimaksud dengan jasa penukaran uang ini, kita harus lihat bukan dari uang tukar uang, tapi dilihat dari jasanya, atau dalam bahasa Arab disebut ijaroh, itu dalam transaksi fikih disebut ijaroh. Ijaroh ini kita tahu kan definisinya adalah bai'ul intifa atau jual beli manfaat. Jadi yang kita beli bukan produk, tapi yang kita beli manfaat. Mungkin Ustadz ini lupa bahwa di sana ada beberapa hadis yang derajatnya sahih semuanya yang menjelaskan tentang masalah riba. Di antaranya adalah hadis riwayat Al-Bukhari di mana Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi mathalan bimithlin, sawa'an bisawa'in, waznan biwaznin, yadan biyadin, faman zada aw istazada faqad arba." Kalau sekiranya emas dengan emas itu ditukar, maka ada syaratnya, yaitu harus semisal, harus sama, timbangannya juga sama, kontan, dan barang siapa yang melebihkan atau minta dilebihkan, maka sungguh telah membuat riba. Memang dalam hadis di sini dijelaskan tentang emas, tapi maksud daripada hadis ini adalah alat tukar, yang memang pada saat zaman Rasulullah, alat tukar pada saat itu yang bisa dibuat untuk jual beli barang itu menggunakan emas tentu dan perak. Nah, konteksnya dalam keindonesiaan, alat tukar itu memang tidak menggunakan emas, melainkan menggunakan rupiah. Sehingga hadis ini juga diberlakukan bahwa rupiah dengan rupiah itu kalau misalkan ingin ditukar harus semisal, harus sama, nominalnya sama, tidak boleh minta lebih atau dilebihkan. Kalau melakukan ini maka sungguh itu telah riba. Untuk menguatkan hal ini dalam hadis lain yang juga sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau juga menyatakan la tabi'uz dzahaba bidz-dzahabi illa mithlan bimithlin. Dalam hal ini adalah rupiah lama dijual ya atau digunakan untuk membeli rupiah yang baru. Atau rupiah wungkulan 100.000 untuk mendapatkan rupiah yang mungkin 20 ribuan atau mungkin 50 ribuan seperti itu. Jadi di sini Rasulullah menyebutkan la tabi'u, janganlah kalian menjual begitu emas dengan emas kecuali yang semisal. Jadi harus sama, nominalnya harus semisal. Kemudian dalam hadis lainnya untuk semakin menguatkan ini disebutkan fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum. Kalau sekiranya benda dengan benda tapi itu beda, yaitu misalkan beras dengan korma dengan gandum, termasuk dalam hal ini rupiah kepada beras, maka fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah dan belilah oleh kalian sebagaimana kalian inginkan. Jadi tidak bisa dikatakan kalau misalkan transaksi uang lama dengan uang yang baru itu dikatakan sebagai jual beli ya, kecuali dalam artian harus sama. Ini sudah sangat banyak sekali dijelaskan oleh para ulama. Lihat saja apa yang dijelaskan oleh Ustadz atau Buya Yahya dan juga ulama-ulama kontemporer yang lain yang menyatakan hal ini adalah riba. Tentu ketika berbicara tentang masalah riba, maka dosanya itu sangatlah besar. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa paling kecilnya dosa riba adalah seperti halnya seorang menggauli ibunya sendiri. Ya tentu kita tidak mau mendapatkan dosa yang begitu besar dan begitu hina itu.